Pada era pandemi COVID-19 saat ini mewajibkan kita menaati protokol kesehatan, salah satunya yaitu memakai masker. Masker manakah yang biasa kamu gunakan? Masker medis yang sekali pakai, atau masker kain yang bisa berkali-kali pakai? Jika kamu termasuk orang yang menggunakan masker sekali pakai, simak baik-baik video berikut ini ya. Munculnya permasalahan di seluruh dunia yaitu pandemi COVID-19 yang mulai masuk dan menyebar di Indonesia pada awal tahun 2020 lalu menimbulkan dampak yang begitu besar. Dampak yang paling nyata yaitu pada bidang kesehatan di mana terdapat 6,05 juta kasus COVID-19 per bulan Mei 2022 di Indonesia dan sudah merenggut sebanyak 156.000 nyawa. Hal tersebut membuat aturan protokol kesehatan dikeluarkan sejak awalnya pandemi menyebar. Seluruh masyarakat Indonesia wajib untuk mematuhi protokol kesehatan tersebut, salah satunya untuk memakai masker. Masker medis atau masker sekali pakai sempat menjadi buruan seluruh masyarakat Indonesia sejak awal pandemi hingga menyebabkan masker medis langka dan membuat harga masker medis melejit hingga 5-10 kali lipat. Masker medis memang dinilai lebih efektif untuk mencegah penularan virus COVID-19 karena tingkat keefektifan masker medis mencapai 60% terhadap droplet yang dapat masuk ke hidung atau mulut pemakai. Namun, tidak ada yang menyadari bahwa terdapat masalah lain yang sangat mengancam lingkungan, yaitu limbah dari masker sekali pakai yang dapat mencemari lingkungan. Di Indonesia yang krisis bukan cuma manusianya, tapi juga alamnya. Masalah tersebut muncul karena banyak hal. Salah satunya adalah efek pandemi yang mengalihkan perhatian kita. Orang-orang fokus terhadap isu kesehatan yang memang perlu dan bagus. Tapi kita lupa bahwa limbah medis yang menggunung menjadi masalah baru yang belum terpecahkan. Dilansir dari Kompas.com, studi terbaru yang dilakukan University of Southern Denmark memperkirakan manusia menggunakan 129 miliar masker wajah di setiap bulan di seluruh dunia. Penggunaan masker rata-rata 2,8 juta masker per menit menurut penelitian yang dipublikasikan di jurnal Frontiers of Environmental Science and Engineering. Menurut Persi atau Proyeksi Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, di Indonesia sejak Maret 2020 hingga Juni 2021 menghasilkan sebanyak 18.460 ton limbah medis kategori bahan berbahaya dan beracun atau B3. Persi juga memperkirakan jumlah limbah medis dapat mencapai 493 ton per hari. Nah, apakah kamu tahu apa saja dampak dari penemukan limbah masker sekali pakai? Dampak buruk dari penemukan limbah masker sekali pakai diantaranya yaitu yang pertama mematikan bagi satwa liar. Satwa liar dapat mengira masker adalah sebuah makanan. Oleh karena itu, mereka memakan masker yang sudah menjadi sampah sehingga menyebabkan kematian. Dampak yang paling besar terjadi pada hewan laut karena sebagian besar limbah masker terbuang di perairan. Dan menurut laporan dari kelompok lingkungan Osean Asia pada tahun 2020, lebih dari 1,6 miliar atau setara dengan 5,5 ribu ton masker terbuang ke perairan. Bukan hanya dimakan, tetapi tali masker juga dapat menjerat hewan laut sehingga menyebabkan kematian. Dampak yang kedua yaitu berpotensi membawa virus menular. Limbah masker yang dibuang begitu saja tanpa diolah dengan benar dapat membahayakan kesehatan karena berpotensi menularkan virus COVID-19. Kemungkinan limbah masker dapat membawa patogen virus dan bisa bertahan selama 2-13 hari. Dampak yang ketiga yaitu pencemaran lingkungan. Masker terbuat dari salah satu jenis plastik yaitu polipropilena yang membutuhkan ratusan tahun untuk dapat terurai. Limbah masker tersebut yang tidak ditangani dengan baik akan terbawa ke lingkungan dan menyebabkan pencemaran tanah, air, serta udara. Dampak yang keempat yaitu masker bekas dijual ulang. Seperti kasus yang sudah marak, masker medis yang menumpuk dan tidak dibuang dengan benar dimanfaatkan kembali oleh penjual masker dengan dipacking ulang untuk dijual lagi ke pasaran. Hal tersebut tentu sangat berbahaya karena bakteri serta virus yang tertempel di masker dapat menular ke pemakainya. Dari dampak yang telah ditimbulkan tadi, tentunya jika dibiarkan saja akan sangat berbahaya. Lalu, apa solusi yang dapat kita berikan untuk membantu mengurangi limbah masker medis?
Solusinya yaitu dengan menggunakan masker kain, karena masker kain dapat digunakan berkali-kali setelah dicuci. Organisasi Kesehatan Dunia atau yang lebih dikenal dengan WHO merekomendasikan masyarakat umum yang sehat dan tidak bergejala untuk memakai masker kain dengan menetapkan kriteria atau standar masker kain yang baik. Panduan WHO yang berisi mengenai komposisi masker kain yaitu setidaknya terdiri dari 3 lapis bahan yang berbeda. Lapisan dalam terbuat dari bahan penyerap seperti kapas untuk menjebak tetesan pernapasan pemakainya sendiri. Lapisan tengah terbuat dari bahan non-anyaman seperti polipropilen yang bertindak sebagai filter, dan lapisan luar terbuat dari bahan yang tidak menyerap seperti polyester yang menghentikan partikel luar untuk masuk. Jika tidak memungkinkan, WHO merekomendasikan setidaknya melipat atau menjahit masker kain sehingga memiliki beberapa lapisan. Untuk pencucian masker kain harus sering dilakukan dengan air panas dan deterjen atau sabun. Meskipun tingkat keefektifan masker kain lebih rendah dari masker medis, tetapi jika digunakan secara luas oleh masyarakat yang dibarengi dengan protokol kesehatan lain, akan meningkatkan keefektivitasannya. Tetapi masker kain bukanlah standar alat pelindung diri atau APD untuk pekerja medis dan orang yang terpapar virus COVID-19. Oleh karena itu, masker medis lebih diutamakan untuk pekerja medis dan orang yang terpapar virus, sedangkan masyarakat umum dapat menggunakan masker kain. Nah, dari penjelasan tadi, ayo ajak masyarakat untuk ikut berkontribusi melindungi dan melestarikan lingkungan dengan berganti dari masker sekali pakai ke masker kain yang dapat berkali-kali pakai agar mengurangi limbah medis yang berbahaya bagi kesehatan maupun lingkungan. Like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu ya sebagai wujud kontribusimu terhadap lingkungan. Terima kasih.